Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengingat untuk kita sampai kita wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga kita yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'fadhu wa in syi'ta fa'adi'hu. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, terserah engkau, apakah engkau mau menjaga pintu itu atau engkau sia-siakan pintu itu. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk kita hatta orang tua kita udah wafat. Hatta orang tua kita udah wafat, masih ada kewajiban yang perlu kita tunaikan untuk orang tua kita. Hak-hak orang tua ada pada kita, walaupun mereka udah wafat, akan tapi kita belum wafat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin perlu kita untuk memaafkan diri kita sendiri karena belum mampu untuk berbakti dengan kedua orang tua kita dengan sesempurna mungkin. Mungkin kita perlu untuk memaafkan diri sendiri, yang mana mungkin saja sebentar lagi pintu itu atau saat ini udah mulai rapuh karena umur ayah dan ibu kita sekarang udah mencapai 50 tahun atau 60 tahun, yang mana itu adalah ajal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita sedikit mau merenung atas semua kelalaian yang telah kita perbuat untuk kedua orang tua kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin selama ini kita lalai dari kedua orang tua kita karena kita udah mulai berhasil. Namun perlu untuk kita ketahui, di balik keberhasilan seorang anak, di balik keberhasilan kita saat ini, tentu adalah orang tua yang berperan besar di balik hal itu semua. Mereka lah yang berjuang untuk kita semua. Mereka yang mendukung kita, bukan cuma segi materi saja, hatta doa-doa mereka tak pernah lisan mereka lelah mengucapkan. Mereka katakan, Allahumma aslih li fi dzurriyyati, ya Allah,
perbaikilah anak-anakku, jadikanlah anak-anakku anak yang saleh. Kita semua alhamdulillah masih terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sering melangkahkan kaki kita menuju masjid ini. Itu mungkin karena sebab kedua orang tua kita. Nggak pernah lisan orang tua kita beku. Berbeda dengan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada semua umatnya untuk mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seakan lisan kita beku, seakan lisan kita terikat. Jika hal itu memang keadaannya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar melepaskan ikatan yang ada pada lisan-lisan kita. Hanya doa yang tak sampai 10 detik kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberhasilan itu semua bukan karena murni dari usaha-usaha kita, lah. Mungkin kita belum pernah berusaha, akan tapi ketika orang tua mendoakan untuk anaknya, maka doa itu adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada 3 doa yang pasti mustajab, yang tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diragukan lagi bahwa saya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watul walid. Kalau kita mau bertanya apa hikmahnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memastikan doa orang tua itu pasti mustajab, hatta sefajar-fajarnya orang tua, hatta semaksiat-maksiatnya orang tua tidak bisa mendidik kita. Kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastikan untuk doa anaknya, khusus untuk anaknya, da'watul walid ala waladihi mustajab. Doa orang tua untuk anak yang mustajab. Wa in kana afjaru fajirin fil ard, walaupun dia adalah orang yang paling fajir di atas muka bumi. Kenapa bisa? Kalau kita mau bertanya apa hikmahnya, tidakkah kita mengingat dulunya sebelum kita ini ada, dan bahkan sebelum kita ada di kandungan, ibu kita sudah berharap berjumpa dengan kita semua. Dan hatta sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita itu sudah berharap dan bahkan sudah menghayal bagaimana senyum manis yang kita berikan untuk mereka. Dan hatta sebelum kita keluar dari kandungan, ibu kita rela mati demi kita. Hal itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan doa orang tua khusus untuk anaknya pasti mustajab. Lihatlah, kalau kita mau mencari keajaiban cinta, itu ada pada diri ibu-ibu kita, bukan pada istri kita, pada ibu kita. Sezalim-zalimnya kita kepada orang tua, sefajir-fajirnya kita kepada ayah dan ibu kita, ketika kita diusir dan kita kembali mengotok pintu orang tua kita, wallahi maftuh, demi Allah pintu itu selalu dibukakan oleh ayah dan ibu kita. Tapi lihat, setelah kita beranjak dewasa dan ayah dan ibu juga udah mulai menua, sebagaimana kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Dulu ibu berharap agar terus bersama kita, dan kini kita yang berambisi untuk menjauhi mereka semua. Dulu ibu kita berharap dari sejak kita belum lahir untuk melihat senyum kita. Kini kita yang sering bermuka masam untuk orang tua kita. Dulu ibu rela mati demi kita, gak makan demi kita, dan bahkan gak pernah tidur demi kita. Sekarang kita begadang bukan untuk orang tua kita,
Hatta kita mencari rezeki bukan untuk orang tua kita. Untuk siapa? Yang kita dahulukan adalah anak dan istri-istri kita. Pantas saja Ibnu Umar mengatakan ketika ada salah seseorang, dia itu menggotong ibunya dari Yaman, wallahi dari Yaman, sampai ke Ka'bah. Dia mau di situ bertawaf. Dia sedang melakukan haji dari Yaman. Dia menggendong ibunya, wallah. Dia nggak naik onta dan dia tidak naik kuda. Dia bawa ibunya di atas pundaknya sampai akhirnya dia berjumpa dengan Ibnu Umar. Dia mengatakan, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha, apakah engkau sudah melihat aku telah membalas jasa ibuku? Apa kata jawab Ibnu Umar? Walladzi ba'atha Muhammadan bil haq, demi zat, wallah demi zat yang telah mengutus Muhammad sebagai nabi, walau talqatan bitolaqatiha, walaupun satu erangan yang dihembuskan oleh ibu kita ketika melahirkan kita itu tidak bisa terbalaskan olehmu, walau satu erangan. Dan sampai Ibnu Umar bersumpah, wallah walau talqatan min talaqatiha. Kita lihat saat ini, Pak, kita jauh dari orang tua kita. Kita mungkin lama menjenguk. Ala kulli hal, di zaman media ini udah mulai Allah mudahkan. Jauh kita dari orang tua kita, lah ba'sa, tidak ada masalah sama sekali. Tapi neng musibah, wala hatif, wala irsal, kita tidak menelpon, dan hatta teks pun kita nggak berikan untuk orang tua kita. Kita lihat, dan bahkan jidat orang tua kita kering, nggak pernah dicium oleh anak-anaknya. Naam, satu orang ibu mampu untuk mendidik 10 orang anak, akan tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu. Itu kata para ulama. Tidak ada yang mau mencium mereka. Dan bahkan kita ingat dulunya, kita tertidur tanpa selimut, tiba-tiba kita bangun udah terlapisi selimut. Tidakkah kita mau di penghujung hayatnya, di hayat mereka yang udah berumur 70 tahun, kita yang menyelimuti mereka? Wallahi tiap malam kita menyelimuti mereka. Kita tiap pagi yang mengecup jidat ayah dan ibu kita. Apakah kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang khutbah? Beliau katakan, raghima anfu mri'in, wallahi raghima anfu mri'in, raghima anfu mri'in. Celakalah seorang, celakalah seorang, celakalah seorang man adraka abawaihi falam yudkhilahu al-jannah. Siapa yang mendapatkan ibunya, siapa yang mendapatkan ayahnya, akan tapi dia nggak bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Kita lihat, itulah kondisi kita saat ini. Jangan sampai kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari dulu mereka selalu merasakan keletihan dengan harapan kita yang berhasil di masa depan. Wallah, mereka yang letih, kita yang berhasil di masa depan. Kita mungkin hasad dengan orang lain, dengan kawan kita yang sejawat ketika mereka berhasil. Akan tapi cinta orang tua lah ketika melihat anaknya berhasil, walaupun mereka nggak mengambil manfaat dari keberhasilan kita, wallah tetap senang. Nggak pernah ada rasa hasad, walaupun dicampakkan, walaupun kita letakkan di panti jompo pun atas seperti itu, nggak pernah mereka menyesal untuk melihat keberhasilan anak-anak mereka. Mereka nggak pernah merasakan. Itulah keajaiban cinta kalau kita mau mencari itu. Mereka nggak pernah mengharapkan kekayaan dari kita. Maka dari itu, Pak, as'alukum billah, ana minta dari kita semua, jangan sampai orang tua kita yang datang mengemis secara halus,
Lah, pada hakikatnya harta kita pun seluruhnya, bukan cuma setengah, seluruhnya harta kita milik abi kita, milik ayah kita, milik ibu kita, bukan milik istri kita, bukan milik anak-anak kita nanti dulu. Ayah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik, engkau, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Hatta kata para ulama, seandainya ada seorang ayah membunuh anaknya, tidak ada kisos, tidak wajib dikisos, tidak harus orang tuanya dibunuh. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena seorang anak ada karena ayahnya, seorang anak ada karena ibunya. Seandainya ayahnya yang membunuh anaknya sampai seperti itu, Allah tidak ada kisos di antara mereka, karena kita milik ayah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menceritakan tentang 3 orang yang dia ini terkepung, yang dia ini terkurung di dalam sebuah gua, nggak bisa keluar. Lihatlah bagaimana kesolehan dia yang bisa menyelamatkan dia, akhirnya mengeluarkan dia dari gua tersebut. Dia mengatakan, Allahumma innahu kana li waladani syekhan. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, aku punya ayah dan ibuku yang udah mulai tua. Wa mraati wali sabiatun sigar. Ya Allah, engkau tahu aku memiliki anak-anak yang banyak, yang masih kecil-kecil, dan tugasku adalah, pekerjaanku adalah mengembala kambing. Aku tidaklah pulang kecuali di sore hari, dan setiap kali aku pulang, aku perah susu. Pertama kali untuk siapa ya Allah? Untuk ayah dan ibuku. Yang pertama aku berikan untuk ayah dan ibuku, hatta anak-anakku kehausan menangis sampai merengek di kakiku, nggak aku berikan untuk istri dan anak-anakku. Walaupun anakku kelaparan, aku tahu orang tuaku sedang tertidur, aku tidak ingin membangunkan mereka berdua. Aku letakkan susu di kepala mereka, aku tunggu sampai kapan mereka ini bangun. Wallahi sampai subuh anakku merengek di kakiku, aku tidak memberikan untuk mereka semua. Apa kata mereka? Apa kata orang soleh tadi? Ya Allah, seandainya engkau ini tahu bahwasanya itulah yang aku lakukan karena mengharapkan ridhamu, tolonglah kami, lepaskanlah kami dari gua ini. Apa sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa farajallahu minha furjatan. Allah pun bukakan, Allah geser batu itu dengan secara sendirinya. Farau minhas sama. Akhirnya melihat kelonggaran sedikit, mereka bisa untuk keluar. Kita perlu tahu, yang namanya surga kita ada di bawah telapak kaki kita. Itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah, di bawah telapak kaki ibu kita. Gak bisa kita utaati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun hadis ini akan berlaku sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilzam rijlaha fa thammal jannah." Pegang terus kaki ibu kita, fa thammal jannah. Di situ ada surgamu. Apa maksud kata para ulama? Seandainya kita tunduk untuk orang tua dengan kerendahan diri, dengan kerendahan diri kita untuk orang tua kita, maka itu hukumnya wajib. Apapun yang diperintahkan oleh ayah dan ibu kita, mereka memanggil, nak, tolong pulang sebentar, ayah dan ibu butuh. Wallahi hukumnya adalah wajib kita kembali kepada kedua orang tua kita. Ada salah seorang syekh bercerita, ada seorang ibu yang udah mulai tua, umurnya 50 tahun. Dia hanya bisa duduk termenung di sebuah emperan masjid yang ada di sebuah pasar. Dia duduk termenung dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dia ngambil wudhu di sana sendirian. Dia sholat di sana sendirian. Dia hanya bisa mengambil sedikit makanan dari rumah anaknya, kemudian kembali lagi ke masjid, makan di sana. Kenapa dia sampai makan di masjid dan tidak di rumah anaknya?
Disebutkan oleh Syekh khasyata an tu'akkir safwata hayati ibniha. Ibu itu takut seandainya membuat keruh suasana kebahagiaan dia dengan istri-istrinya. As'alukum billah, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, pernahkah ini terjadi pada nenek moyang kita? Mungkin tidak. Di zaman kita lah itu terjadi, kedurhakaan itu terjadi. Dan bahkan inilah tanda hari kiamat. Kita lebih dekat dengan istri dan anak kita, kita lebih dekat dengan kerabat kita. Wallahi kawan-kawan kita traktir terus. Ayah dan ibu walaupun mereka nggak meminta, yang lebih berhak adalah untuk orang tua kita. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfikun? Wahai Muhammad, mereka bertanya tentang masalah nafkah, tentang masalah infak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakanlah wahai Muhammad, sebaik-baik infak yang pertama kali harus diberikan adalah untuk kedua orang tua kita. Itulah orang tua kita. Siapa saja yang masih mendapati di antara kita semua ibu dan ayahnya masih hidup, maka bersujudlah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk sering melihat wajah ayah dan ibu kita. Di zaman yang mulai banyak tersebar al-uquq, kedurhakaan, dan bahkan kedurhakaan termasuk tanda hari kiamat. Kita lebih dekat dengan kawan kita daripada orang tua, tanda hari kiamat. Kita lebih mendahulukan istri daripada orang tua kita adalah tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ata'ar rajulu imra'atah, dia itu lebih patuh kepada istrinya, wa aqqa ummah, dan membiarkan ibunya, wa adna sadiqahu, dan dia lebih mendekatkan kawan-kawan dia, wa aqsa aba, dan menjauhi bapak dia. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ana katakan demi Allah, kita perlu renungan, Pak. Ayah dan ibu kita diciptakan cuma sekali. Walan tu'ad, dan gak bakal bisa dikembalikan kalau udah diambil oleh nyawanya malaikat maut. Walan tu'ad, gak bisa dikembalikan. Wallahi sampai nangis kita di samping jenazah ayah dan ibu kita, gak bakal bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Pak, dulu ayah kita selalu begadang demi siapa? Demi kita. Dulu kita lihat Pak, alhamdulillah kita sekarang pakai peci. Dari mana kita belajar? Dari ibu kita. Yang pertama kali memakaikan peci untuk kita berangkat ke TPA siapa? Ibu kita. Wallahi dulu siapa yang mengajari kita untuk pertama kali sekolah? Bukan guru-guru kita. Ibu kita yang membawa pertama kali ke sekolah, bukan guru-guru kita. Ditunggu oleh ibu kita. Bukan tugas dia untuk mengantarkan kita ke sekolah, bukan tugas dia untuk mengantarkan kita ke sekolah, wallah. Tapi hari pertama ditunggu oleh ibu kita. Sampai kapan? Sampai kita pulang. Kita mungkin melihat dari kejauhan, ibu kita udah menundukkan kepalanya karena ngantuk nungguin kita. Itulah kita dulu, Pak. Apakah mari sudah selesai? Kita lihat kebutuhan sama orang tua kita udah habis, kita buang ayah dan ibu kita. Tidak kita perhatikan lagi ayah dan ibu kita. Lihatlah Iyas ibn Muawiyah, ketika ibunya meninggal, wallah beliau pun nangis terseduh-seduh. Kita bayangkan Pak, seandainya malam ini ternyata giliran ibu kita yang dikafankan, giliran ibu kita yang dikafani. Kita gak pernah tahu kapan ajal itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi malam ini apa yang kita ucapkan hari ini, apa yang udah kita ucapkan untuk ayah dan ibu kita, seandainya dia udah dikafankan. Iyas ibn Muawiyah menangis terseduh-seduh. Orang bertanya, ya Imam,
5 bait, kenapa engkau menangis sampai seperti itu? Iyas menjawab, inna babaini li, sesungguhnya 2 pintu surga untuk aku, 1 udah hancur, sudah 1 udah terkunci, gak mungkin aku terbuka untuk aku lagi. Lihatlah sampai Iyas ibn Muawiyah menyesal, padahal mereka Iyas ibn Muawiyah dan para ulama lainnya, kalau urusan berbakti kepada kedua orang tuanya gak pernah diragukan lagi, akan tapi tetap menyesal. Tidakkah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan ibunya Aminah? Wallahi bagaimana dengan ibunya Aminah? Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil, walaupun beliau belum tahu tentang masalah berbakti kepada orang tua dengan secara detail, akan tapi ketika mengunjungi kuburan ibunya, sampai disebutkan oleh Abu Hurairah, fabaka wa abka man haulah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis terseduh-seduh sampai tanah pun basah. Awalnya kering sampai basah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Pak kita menangis setelah orang tua kita udah pergi. Ketika orang tua kita udah tiada baru kita menangis. Kemana kita selama ini? Tidakkah kita terus merasakan kebaikan orang tua kita walaupun kita saat ini masih jauh dengan orang tua kita? Naam, jarak kita jauh, nggak ada masalah Pak. Ala kulli hal kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebisa mungkin. Kita telepon tiap Pak. Wallahi Pak, kalau bisa telepon tiap hari. Kita nggak pernah tahu, mungkin yang terucap, ya mungkin yang terucap Pak oleh ayah dan ibu kita di malam hari dia mengeluhkan tentang kita. Kenapa nggak ngasih kabar? Ditunggu tiap malam sampai begadang belum ada kabar dari kita. Tidakkah kita tahu perkataan ucapan para ulama? Engkau berbuat masam, engkau bermuka masam dengan orang tuamu, ukuk, termasuk durhaka. Bagaimana ketika kita mendiamkan orang tua kita 1 hari saja, nggak ada kabar dari kita untuk mereka, kita diamkan padahal mereka menunggu. Kita tahu Pak, kita punya anak sekarang. Gimana nanti perasaan kita yang tiap malam nggak pernah kita nggak pernah dihubungi oleh anak-anak kita? Kita merasakan wallahi sakit. Kita merasakan wallah hati ini kerasa kering. Kita punya anak, kita merasakan hal itu semua. Maka itulah yang kita lakukan untuk ayah dan ibu kita. Mumpung masih ada, kata para ulama, barang siapa yang masih mendapati ayah dan ibunya ala qaidil haya, masih nyawanya di kandung badan, maka jagalah. Tapi terserah, imma kita sia-siakan atau kita jaga karena yang butuh adalah kita semua. Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu tahu bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua kita banyak bentuknya. Kita mendiamkan mereka, kita bermuka masam kepada mereka, kita mengucapkan kepada mereka, kita ucapkan kepada mereka walaupun kita kerjakan. Wallahu hukumnya adalah haram. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan katakan wala tanharuma, dan jangan bentak mereka. Hatta kata ketika orang tua kita memerintahkan kepada kita, ketika orang tua memerintahkan kita, nak tolong beli minyak di warung sebelah, kita katakan tapi kita tetap kerjakan, tetap ukuk walaupun ucapan itu keluar. Kenapa kata para ulama? Apa hikmahnya? Walaupun kita tetap membelikan minyak itu untuk orang tua kita, kenapa tetap disebutkan ukuk, durhaka? Kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada apa yang ada di dalam isi hati ibu kita. Ketika terdengar ucapan oleh telinga mereka, berat bagi mereka untuk memerintahkan kita untuk kedua kalinya. Orang tua tahu, orang tua walaupun selemah-lemahnya orang tua tetap
tetap tidak mau memberatkan anaknya, walaupun anaknya segagah bagaimana mungkin anaknya tetap. Orang tua nggak mau memberatkan ayah dan ibunya. Wallah, tadi pagi ana melihat salah satu video. Ada salah seorang dia itu mengangkat ibunya, menggendong ibunya ketika tawaf. Ibunya mengatakan, Allah yardallah, jannah Allah yardallah, Allah meridaimu nak, Allah meridaimu nak, cukup turunkan aku. Alim tu annaka shaim, aku tahu kau ini lagi puasa. Syufa, udah tua, anaknya gagah, tetap dia mengatakan untuk anak-anaknya, aku tahu kau puasa, jangan memberatkan diri, turunkan aku. Itu sama Pak, semua ibu kita, siapapun dia, sefajar-fajarnya orang tua kita nggak bakal mau memberatkan anak-anaknya, nggak bakal mau memberatkan anak-anaknya. Maka jangan sampai terucap dari lisan kita, kita lihat Pak, sampai sekarang ayah kita membungkuk. Kenapa? Agar kita berdiri gagah dengan tegaknya. Walaupun mereka bungkuk, mereka nggak memikirkan bagaimana mereka lemah, yang mereka pikirkan bagaimana kita itu kuat. Itulah yang ada pada prinsip orang tua kita. Maka dari itu Pak, pantas saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan untuk kita semua, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu, yang mana pintu itu akan disegerakan azabnya untuk kita semua seandainya kita lakukan. Beliau katakan al-baghyu, kezaliman. Yang kedua adalah al-uquq, durhaka untuk orang tua kita. Kalau kezaliman saja untuk orang lain itu termasuk azabnya didahulukan oleh Allah di dunia, dan Allah nggak bakal tunda di akhirat. Apalagi ketika kita menzalimi untuk kedua orang tua kita. Ibadallah, hanya ada dua keadaan, konsekuensi seseorang ketika bermuamalah dengan kedua orang tuanya. Imma keadaan yang baik apabila seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan keadaan yang buruk bagi mereka yang durhaka. Dengan demikian, bagi seseorang yang berpikir, tentu ia akan memilih kebaikan daripada kesengsaraan. Cuman ada dua pilihan. Pilihlah untuk kita berhasil di dunia, keberhasilan kita karena doa-doa atau ucapan-ucapan yang didoakan oleh orang tua kita, dan kebaikan itu ada pada diri ibu dan ayah kita. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidain, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Kenapa para ulama berani nggak menuntut ilmu, berani nggak melakukan rihlah ilmiah? Karena dipanggil oleh ibunya, nak tolonglah di sini sama ibumu. Mereka berani. Tidakkah kita melihat hatta salah seorang tabi'in yang paling mulia, Uwais Al-Qarni, untuk melihat wajah yang paling mulia yang ada pada zamannya, untuk melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melihat bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu teduh, yang begitu taat, diurungkan oleh Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena melihat lusuhnya wajah orang